Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita masih dalam reading umum ya. Tema kita Jumat Kliwon ya. Hari ini masih masuk Jumat Kliwon. Energi Jumat Kliwon gitu ya. Oke, sepertinya ini akan kental dengan pergoiban. Karena Jumat sendiri adalah Ajna, cakranya Ajna, cakra mata ketiga ya. Ini jelas tentang pergoiban. Kemudian Kliwonnya sendiri ini weton ya, hari apa namanya, sakral spiritual ya. Makanya hari Jumat Kliwon ini juga banyak dicakrakan oleh orang. Oke. Tentang Jumat Kliwon. Di sini ya, energi Jumat Kliwon ini ya, bukan hanya di hari ini tapi di Jumat-Jumat Kliwon lainnya. Sebentar. Oke, Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon ini ada sebuah energi dari sosok naga. Naga besar, naga hitam, naga merah, naga oranye ya, itu yang terlihat. Kemudian naga ini adalah naga penjaga. Jadi beberapa naga itu ada naga hijau, naga putih begitu ya, tergantung kamu yang diikutinya, arahnya kemana, arah spiritualnya kemana. Nah, naga-naga ini akan mengikuti orang-orang dengan perjalanan spiritual ya. Naga penjaga. Naga keemasan adalah naga kebijaksanaan. Begitu. Dia akan menjagamu ya, dia akan menjagamu si naga ini ya. Di Jumat Kliwon ini seringkali aktif begitu ya. Dari energinya. Jumat Kliwon bukan hanya hari ini, maksudnya di hari-hari yang lain. Di Jumat Kliwon naga-naga ini aktif, lebih muncul begitu energinya ya. Dia salah satu kotam pendampingmu ya, kotam penjaga, atau bisa dibilang naga spiritual. Ini untukmu yang sepertinya dari golongan raja, berdarah raja begitu ya, pertapa, atau golongan raja yang sedang menjalani perjalanan spiritual, pertapaan, tirakat begitu ya, arahnya ke sana. Oke. Jumat Kliwon. Sebentar. Oke. Di Jumat Kliwon ini banyak sebenarnya orang-orang di hari ini tuh banyak melakukan ritual. Ritual itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan wirid, ada yang menggunakan sesaji begitu, tanaman bunga begitu ya. Nah, ini adalah kode-kode ya, kode-kode yang orang lakukan untuk menembus sebuah dimensi, biasanya begitu. Karena memang masuk ke alam-alam tertentu ini bisa dibilang harus bayar pajak dimensi ya. Pajaknya disesuaikan dengan dimensi mana yang mau dimasuki. Tapi pada dasarnya setiap rohani atau alam rohani menyukai wewangian. Ini tidak bisa dielakkan karena ya begitu, rohani sendiri tuh baunya, roh itu baunya harum ya, wangi. Oke. Energi Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini banyak orang memang istilahnya lebih peka dengan mata ketiga.
lebih peka dengan kelenjar pinealnya ya, mata ajnanya. Jadi mata fisiknya ini mereka istilahnya menutup ya, ditutup, justru ditutup agar mata ketiganya terbuka. Ini pasti hubungannya dengan komunikasi dengan para jiwa-jiwa yang lain ya, entitas-entitas lain begitu. Karena entitas lain itu sangat banyaknya di alam semesta ini, dan semua membutuhkan pandangan mata batin dan pandangan mata asna. Mata asna dulu, mata ketiga itu, kemudian mata batin ya, sebagai penyaring. Mata batinmu sangat diperlukan, karena kalau tidak kamu bisa kemana-mana, bisa tersesat kemana-mana ya. Oke. Energi Jumat Kliwon ya, energinya berkaitan. Oke. Baiklah. Di Jumat Kliwon ternyata ini adalah hari yang disakralkan oleh yang disebut orang dengan Ratu Pantai Selatan. Kenapa? Ya saya kurang tahu. Ini bacaan energinya ke sana. Jadi mungkin rabaan saya ya. Rabaan saya karena Kliwon ini oton spiritual, cakranya cakra mahkota, cakra tertinggi, cakra spiritual sekali. Jadi mau tidak mau orang-orang yang terhubung langsung dengan alam semesta, dia akan sangat erat kaitannya dengan Kliwon ini. Di Jumat Kliwon itu, Kliwon ya, terutama di Kliwon itu. Kliwon adalah cakra mahkota langit. Nah, kemungkinan banyak portal-portal terbuka di hari itu, di hari Jumat Kliwon itu ya, seperti hari ini. Makanya banyak orang mau melakukan ritual khusus ya, mendekatkan diri kepada alam semesta secara khusus, atau hari-hari yang diistimewakan. Ini sangat erat kaitannya juga dengan Ratu Pantai Selatan. Mungkin beliau memang mempunyai hari sakralnya di hari Jumat ya, mensakralkan Jumat Kliwon ini, maksudnya begitu. Hubungan dengan kegiatan spiritual atau berhubungan langsung dengan alam semesta begitu. Oke. Kliwon adalah kasih sayang juga. Orang-orang Kliwon ini orangnya welas asih. Warnanya hijau. Lambangnya hijau. Dia berada di tengah. Itu Kliwon. Cakranya mahkota langit, cakra tertinggi dalam spiritual ya. Oke, Jumat Kliwon. Ini di sini aja dulu. Jumat Kliwon. Oke. Oke, Jumat Kliwon ini bisa dibilang hari angker. Banyak yang mengatakan ini hari angker karena memang banyak makhluk-makhluk yang berada di pepohonan. Seperti itu tuh juga dia menjadi lebih agresif atau aktif. Ya. Jadi kamu mungkin yang mau coba-coba ya, kamu kalau malam Jumat Kliwon atau hari Jumat Kliwonnya kamu berada di bawah pohon besar, misalkan pohon ringin atau apa. Kalian kalau berani bisa merasakan energinya. Kalau mau kepo-kepo boleh gitu ya. Karena kita kalau tidak membuktikan ya jangan percaya dulu gitu. Ada apa di pohon-pohon itu? Ada jiwa-jiwa yang menempel di kayu-kayu, di pohon-pohon gitu. Ya, saya rasa jiwa-jiwa itu ya karena dia tidak punya rumah ya tinggalnya di situ. Jiwa-jiwa katayangan begitu ya bahasanya. Makanya kalau
di cerita-cerita itu katanya Kunti itu tinggalnya di pohon gitu. Kemudian pohon pisang lah, pohon-pohon apalah begitu ya. Ya, dan jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali ke rumah, kemudian dia menggunakan rumahnya ya itu kayu ya. Kayu itu hidup. Ibaratnya dia ini sedang numpang hidup. Ngeri juga ya. Jadi kalian jangan sampai menjadi jiwa-jiwa yang gentayangan ya. Kalian harus bisa kembali ke alam yang seharusnya, semestinya. Ya, makanya belajar spiritual. Apa itu spiritual ya? Spiritual bukan agama. Agama ini pelajaran dasar sebenarnya. Spiritual ditingkatkan begitu. Ya, jadi bukan agama. Oke. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini banyak digunakan orang juga dalam kegiatan supranatural yang berhubungan dengan ilmu-ilmu mistis, ilmu-ilmu hitam katanya orang-orang itu. Ya. Di situ itu mungkin karena memang kalau dihubungkan dengan kartu sebelumnya, jiwa-jiwa yang yang belum tenang ini ya, ini kan lagi aktif, lagi agresif begitu ya. Ini digunakan oleh orang-orang yang punya kemampuan khusus, istilahnya dukun begitulah ya, untuk digunakan ini mungkin menyakiti orang, santet lah, apalah begitulah ya, bahasa-bahasa yang menyeramkan begitu. Jadi mereka ini ya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya keilmuannya. Ya di Jumat Kliwon ini ya, menurut pembacaan energi dari MP Tarot ya, tidak harus sama dengan orang lain. Oke. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini banyak kebahagiaan dari para gaib. Jadi seperti hari rayanya para gaib. Kemungkinan karena portal-portal terbuka, terus kemudian banyak orang sedang melakukan ritual, kirim doa lah, kirim sesaji lah. Itu semua kan berubah menjadi energi. Kemudian mereka ibaratnya pesta, makan besar begitu. Ibarat tubuh ini jadi powernya jadi naik begitu. Ya, untuk mereka yang gaib itu, yang astral yang tidak kelihatan itu. Jadi itu hari rayanya mereka. Mereka bahagia di malam Jumat Kliwon itu. Istilahnya kenyang lah. Ada kiriman-kiriman energi dari anak cucunya yang untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal ya, terutama. Sorry. Jadi begitu ya. Malam Jumat Kliwon itu ternyata memang sakral dan disakralkan. Oke. Jumat Kliwon ya. Ini area dewasa, guys. Area malam Jumat Kliwon yang banyak dikenal dengan orang sunnah Rasul katanya ya. Itu dikenal orang di area religi ya, keagamaan. Ini hanya membaca energi ya, tidak bermaksud untuk berfokus ke satu keyakinan, tidak sama sekali. Saya tidak di sana ya. Jadi di malam Jumat ini memang energinya banyak karena Kliwon itu mungkin energi cinta kasih begitu ya. Jadi terbawanya ke sini mungkin begitu, sayang-sayangan, cinta-cintaan. Ya, juga membara begitu ya. Oke. Mungkin karena saya tidak membatasi umur ya untuk yang nonton. Ya, istilahnya begitu ya. Jadi banyak digunakan orang untuk ritual asmara begitu. Ya. Oke. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini ada energi baik dan buruk, ada malaikat kanan dan kiri. Enggak, ini malaikat kanan dan belakang.
hitam dan putih. Ya, jadi ini ya memang baik dan buruk itu sedang stabil, sedang seimbang. Ya, jadi banyak yang melakukan perbuatan baik, banyak juga yang melakukan perbuatan yang buruk begitu. Imbang di Jumat Kliwon. Jadi untuk keduanya ini hari yang bagus untuk peluncuran keilmu yang berhubungan dan keilmuan, baik hitam atau putih. Ini Jumat Kliwon tempatnya. Mungkin karena Jumatnya itu tadi itu. Jumat itu cakranya ajna. Kemudian kalau menurut beberapa ahli spiritual atau supranatural, itu tempatnya di Mekah begitu ya, pusatnya di sana, cakranya ajna begitu. Nah, ini juga tentang keilmuan, jelas. Jumat ini keilmuan. Makanya di sini ada ilmu hitam, ilmu putih begitu ya, dan tergantung siapa yang memakainya ya. Jangan terpatok pada hitam dan putih ya. Hitam dan putih hanyalah konsep. Oke, Jumat Kliwon. Energi Jumat Kliwon yang penuh dengan pergaiban. Jumat Kliwon ya, ini adalah waktu yang bagus untukmu berdoa tentang kebutuhan duniawi, tentang keuangan, harta benda begitu. Ya, ini juga waktu yang bagus untuk manifestasi. Ya, tentang keuangan. Jadi pintu rezeki juga terbuka. Wah, ternyata keren ya Jumat Kliwon. Saya hampir tidak pernah kepo ya dengan urusan ini. Ya, karena saya tahu kalian menyukai hal-hal yang berbau supranatural, spiritual ya. Saya mencoba untuk ikut kepo. Oke, di sini Jumat Kliwon ya. Ada temun. Ini berarti intuisi kalian akan semakin pesat, akan semakin bagus di hari-hari ini. Ya, di hari Jumat Kliwon ini maksudnya. Di setiap Jumat Kliwon intuisimu akan semakin peka. Kamu yang sudah peka akan makin peka. Kamu yang sudah sensitif energi akan makin sensitif. Begitu. Ya, kamu bisa merasakan hal-hal astral ini ya, hal-hal yang berbau supranatural, energi-energi di luar tubuh kamu. Kamu bisa merasakannya. Kamu yang nonton ini tuh bisa, punya kemampuan itu. Hanya tinggal kamu asah atau tidak. Karena setinggi apapun keilmuanmu, jika tidak diasah ya tetap saja ya kurang tajam, pasti begitu ya. Oke, ini sudah cukup panjang ya. Oke, selamat hari Jumat untukmu. Ini tentang Jumat Kliwon. Kita akan membahas hal-hal lain nanti ya. Tentu saja yang lebih menarik kalian bisa kasih ide ke saya juga boleh. Jangan lupa subscribe ya, share kayak gitu ya, komen. Saya baca walaupun mungkin tidak bisa semuanya saya balas mungkin ya, karena kadang terlewati begitu. Kalau saya lihat akan saya balas. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih buat semuanya. Salam sayang dari Embes Live. Bye bye.